Sosok siluman yang ditenggarai sebagai macan misterius dikepung warga. Mereka meyakini makhluk itu adalah siluman jelmaan dari pelaku pesugihan. Terlebih setelah warga digemparkan oleh tewasnya warga desa lain, dengan meninggalkan ciri-ciri fisik aneh. Tubuhnya hitam gosong dan kukunya panjang-panjang, mirip macan kumbang. Memasuki bulan Ramadan 1437 Hijriah, tahun 2016, kondisi dan suasana Kecamatan Cemeng saat ini sudah dalam keadaan kondusif, meski belum bisa dikatakan pulih sepenuhnya, setelah beberapa waktu lalu diwarnai keresahan. Sebelumnya, setiap malam warga setempat selalu dilanda was-was, hingga memaksa mereka berjaga-jaga hampir sepanjang malam. Suasana demikian berbalik 180 derajat dari hari-hari sebelumnya. Terjadinya kondisi seperti itu, bukan lantaran warga terhantui oleh banyaknya tayangan televisi, yang menampilkan berita-berita pelecehan seksual dan kriminal yang marak terjadi. Akan tetapi, keresahan tersebut ditimbulkan oleh kemunculan seseorang yang diduga sebagai pencuri jenazah di area pemakaman umum desa. Secara otomatis, keluarga yang salah satu anggota keluarganya mengalami kematian, dituntut untuk melakukan penjagaan ketat di bekas pemandian jenazah dan di lokasi pemakaman secara bergiliran, jika jenazah keluarga mereka tidak ingin raib dicuri si pelaku yang diduga sedang menjalani sebuah ritual. Akibatnya, siang hari mereka tak bisa beraktivitas secara maksimal lantaran mengantuk. Beberapa tempat usaha, baik toko maupun warung yang biasanya buka hingga malam hari, nyaris tutup. Gambaran kenekatan itu, belakangan ini kembali ditunjukkan seseorang di wilayah tersebut. Para pelaku telah dengan beraninya mencuri jenazah yang sudah dikebumikan lebih dari 1 bulan. Tak pelak ulahnya sangat meresahkan warga dan membuat geram keluarga almarhum yang jenazahnya dicuri. Pencurian jenazah sepanjang yang diketahui, sebenarnya sudah belasan kali terjadi. Dan yang paling menggemparkan meskipun warga rata-rata sudah lupa tahun kejadiannya, akan tetapi masih membekas di ingatan mereka. Rencana pencurian tersebut menimpa jasad seorang tokoh masyarakat yang disinyalir memiliki ilmu kesaktian kejawen. Meskipun jenazahnya masih berada di lokasi, namun si pencuri meninggalkan jejak bekas penggalian yang dalam dan berantakan. Kali pertama, terjadi tepat 1 minggu setelah kematian paranormal tersebut. Tapi waktu itu, tindakan pelaku hanya berhasil membongkar papan-papan penghalang jenazah. Karena waktu itu hujan turun deras sekali, para penjaga dari keluarga almarhum akhirnya pulang. Pada saat makam ditinggalkan itulah, dimanfaatkan si pencuri untuk membongkar makam. Mungkin karena dalam penggalian masih sore dan takut keluarga almarhum kembali ke makam untuk mengecek lokasi, rupanya pembongkaran digagalkan. Hanya papan-papannya saja yang sudah amburadul di atas pusara, sementara jasad Mbah Dukun itu masih ada di dalamnya. Terang seorang warga menggambarkan situasi desanya yang belakangan ini marak oleh pencurian. Tak terkecuali, Mbah Min, salah satu saksi hidup yang masih mengingat dengan baik kejadian-kejadian yang dialaminya sejak beliau masih remaja hingga sepuh seperti sekarang ini. Dan yang paling diingatnya adalah pada waktu jenazah tetangga dekatnya itu dicuri dari pemakaman. Disebutkan bahwa gadis yang berinisial RN meninggal pada hari keramat. Diperkuat pula oleh informasi dari beberapa orang sepuh, almarhumah memang meninggal pada hari yang dikeramatkan masyarakat Jawa, yakni Selasa Kliwon. Pencurian jenazah itu sendiri terjadi pada hari ke-36. Tepatnya pada Selasa Kliwon, sekitar tahun 2013 lalu. Dalam kacamata supranatural, yang diakini sangat bertuah bukan hanya tali pocong atau kain kapan si mayat, tetapi lebih mujarab lagi adalah tubuhnya. Karenanya, sudah sejak dari zaman nenek buyut, jika anggota keluarga mereka ada yang meninggal pada hari keramat, maka makamnya selalu dijaga ketat selama 40 hari dan 40 malam. Hal itu untuk menghindari ulah para pencuri jenazah, untuk ajimat atau syarat pesugihan. Sebenarnya makam almarhumah RN juga sudah dijaga dengan penjagaan super ketat untuk keperluan itu sampai-sampai didirikan tenda di dekat pusara, di pemakaman desa. Akan tetapi setelah berjaga lebih dari 1 bulan berturut-turut, dan selama itu tidak terjadi tanda-tanda sesuatu yang mengkhawatirkan, mereka lalu mengendorkan penjagaan. Selanjutnya, hanya pada malam hari, 2 atau 3 kali keluarga mereka mengeceknya. Malah hari-hari berikutnya, setelah dirasa aman-aman saja, pihak keluarga pun tak lagi mengontrol pada malam hari, tapi cuma pada siangnya saja. Itu pun mereka lakukan hanya seminggu 2 kali. Akan tetapi tanpa disangka-sangka oleh semua orang terlebih keluarga RN, apa yang semula mereka sepelekan akhirnya terjadi. Siang itu, Selasa Kliwon,
makam almarhumah diketahui telah terbongkar. Tak hanya terbongkar, tetapi jenazahnya juga ikut raib. Kali pertama yang mengetahui hal itu, yakni para peziarah asal desa tetangga yang akan ziarah kubur untuk keluarga mereka yang dimakamkan di TPU tersebut. Berita hilangnya jenazah RN dengan cepat tersiar luas hingga menggemparkan warga. Dalam waktu singkat, ratusan orang sudah memadati pemakaman umum desa tersebut. Pihak berwajib dari Polsek setempat pun cepat turun ke TKP dan mengambil alih penanganan kasus tersebut hingga beberapa hari setelah makam diuruk dan dirapihkan kembali. Makam tersebut masih didatangi orang yang masih penasaran. Sementara itu, pihak berwajib terus melakukan penyelidikan untuk mengetahui dan menangkap pelakunya. Langkah serupa juga dilakukan pula oleh pihak keluarga almarhumah. Meski warga Cemeng, terutama pihak keluarga almarhum belum berhasil mengetahui sosok pelakunya, namun semua pihak meyakini bahwa pencurian jenazah tersebut dilatari motif perburuan ilmu kesaktian atau syarat pesugihan untuk memperkaya diri. Selain karena meninggal pada hari keramat, almarhumah RN semasa hidup dikenal sebagai gadis yang masih perawan. Menurut kepercayaan Jawa, siapapun yang berhasil mendapatkan jenazah orang yang meninggal di hari keramat, seperti Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon, terlebih jika jasad tersebut adalah seorang gadis yang masih perawan, secara otomatis akan memiliki ilmu aji panglimunan atau ilmu menghilang. Lelaki berusia 76 tahun itu, menyikapi aksi pencurian jenazah tersebut sudah di luar batas kemanusiaan. Keinginannya, pencurian mayat dari dalam kubur yang sudah berlangsung puluhan tahun silam dan di mata warga sudah dianggap sebagai kutukan, hendaknya segera berakhir. Beliau merasakan keprihatinan yang mendalam atas jenazah yang hilang, di mana seharusnya jasad itu terbujur dengan damai di pusaranya. Namun harus sengsara karena perbuatan orang yang berakhlak rendah. Meski beberapa orang pintar, para pini sepuh dan aparat kepolisian giat menyisir untuk mengungkap peristiwa tersebut, namun belum pernah ada yang berhasil. Terlebih untuk mengetahui siapa dalang di balik itu dan dari mana asal sang pencuri, kakek yang buka warung mie Jawa setiap malam di tepi jalan raya Cemeng itu juga menyesalkan, pencurian tersebut sungguh sangat terkutuk. Tidak mudah untuk mengungkap motif yang terjadi di desa itu. Mbah Min maupun warga lain, awalnya mengira sang pencuri adalah seorang manusia yang berilmu tinggi, yang hendak memanfaatkan tali pocong atau kain kafan si mayat untuk kepentingan ritual gaib tertentu. Akan tetapi begitu warga memergoki penampakan saat pencurian terjadi, mereka dibuat terkaget-kaget. Kakek beruban dan berkumis putih itu menjelaskan, bahwa yang meneror desanya itu bukanlah perbuatan manusia, tetapi akibat ulah dari bangsa makhluk halus yang berwujud sosok macan siluman. Hal itu diyakininya setelah memergoki sosok tersebut saat melakukan operasi pencurian di pemakaman desa. Semula, jelas Mbah Min, banyak warga desa yang mengaku merasa telah diteror oleh seseorang yang sedang menjalani ritual pesugihan. Kadang terlihat melintas di sebelah timur desa, kadang muncul di tikungan jalan raya yang menuju ke Wonogiri. Bahkan, beberapa orang pernah memergoki sosoknya berada di sekitar pemakaman desa Singkil dan area pemakaman umum Tinatar, Punung. Dan biasanya, kemunculan si pencuri itu selalu meninggalkan jejak, seperti meninggalkan bekas lubang di atas kubur seseorang, atau meninggalkan sisa-sisa bekas penggalian sehingga makam tersebut berantakan dan meninggalkan lubang tepat di atas bagian kepala sang mayat. Yang terakhir disaksikan Mbah Min adalah kemunculan sang pencuri yang bertepatan dengan meninggalnya almarhum RN. Warga Singkil itu meninggal pada hari Selasa Kliwon. Kata orang-orang terdahulu, jika ada warga yang meninggal pada hari itu, salah satu bagian dari mayat tersebut akan diambil untuk jimat atau pesugihan. Kalangan masyarakat Jawa, ada ritual gaib yang menggunakan bagian tubuh korban yang meninggal pada Selasa Kliwon, terang Mbah Min membuka perbincangan. Karena itulah, untuk mengantisipasi keadaan warga memilih untuk ronda malam hari, sambungnya dengan nada pelan. Bahkan, beberapa warga lain yang melakukan ronda malam, akhirnya dapat menyimpulkan bahwa si pencuri jenazah yang meninggal pada hari Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon bukanlah pencuri biasa, melainkan seseorang yang sedang menuntut ilmu kedigdayaan atau seseorang yang sedang berburu pesugihan. Mbah Min sendiri meyakini, si pelaku adalah orang berilmu tinggi. Selain bisa berubah wujud dari manusia, berubah menjadi macan atau menjadi anjing, dia juga mempunyai ilmu menghilang. Jadi, katanya, wajar kiranya kalau yang bersangkutan sulit ditangkap oleh siapapun. Bahkan ditambahkan kakek itu,
bahwa si pelaku mendapatkan ilmu kesaktian itu setelah bertahun-tahun berburu ilmu gaib di kawasan Keramat dan Angker, Pasetran Gondomait. Tapi menurut Mbah, setiap perbuatan yang jelek pasti akan kalah oleh kebenaran. Itulah yang terjadi pada desa kami beberapa tahun belakangan ini. Untungnya saat-saat menjelang bulan Ramadan ini, masyarakat Cemeng sudah kembali kondusif, meskipun belum sepenuhnya aman, terangnya. Apa yang diterangkan kakek, juga diyakinkan oleh pengalaman para tetangga lainnya yang juga ikut dalam perburuan tersebut. Salah satu yang masih diingat adalah pengalaman Sumitro, teman bermain semenjak remaja, yang memiliki sifat temperamental namun sangat pemberani dan nekat. Tetangga sedesanya itu yakin, jika yang telah meresahkan warga itu adalah seorang berilmu tinggi yang sedang berburu pesugihan dengan memanfaatkan kesaktian ilmu siluman macan. Pada saat aksi pencurian jenazah almarhum RN terjadi, dialah yang mengkoordinir warga untuk menangkap pelakunya. Setiap malam mereka melakukan penyisiran di setiap sudut kampung dan di beberapa lokasi pemakaman desa. Selain itu, dia juga menempatkan sedikitnya 4 orang untuk berjaga-jaga di setiap pintu masuk dan keluar desa. Namun hebatnya si pelaku, selalu berhasil meloloskan diri dari jebakan maupun kepungan. Berkali-kali warga tidak berhasil menangkap, sementara teror dan pencurian secara misterius terus berlanjut, dan membuat warga semakin geram. Di puncak kemarahan, warga tak lagi ingin menangkap sosok si pelaku untuk diketahui jati dirinya. Tapi, mereka sudah bertekad untuk langsung membantainya jika berhasil ditangkap. Seperti kejadian yang sulit dinalar dengan akal, terjadi pada saat menjelang malam ke-36 setelah kematian almarhumah RN. Warga kembali menggelar operasi secara diam-diam. Kali ini, jumlah orang yang rela untuk terjun berburu jauh lebih banyak dari hari-hari sebelumnya. Hal itu dipicu firasat dirinya, bila si pencuri akan muncul dan beraksi lagi sekitar tengah malam. Beberapa orang ditugaskan untuk memantau lokasi yang diperkirakan sebagai tempat kemunculannya. Sementara sisanya, diminta berjaga-jaga di beberapa lokasi lain. Ketika itu, setelah melakukan kontak dan koordinasi, Sumitro langsung menyuruh warga untuk berjaga di lokasi pemakaman yang akan dilewati si pencuri gaib. Katanya, menerangkan kembali peristiwa mistik waktu itu. Firasat Sumitro ternyata benar. Setelah sekitar 1 jam menunggu, pada pukul 1.30, warga melihat bayangan kemunculan sang pencuri dari kejauhan tengah berjalan ke arah pemakaman desa. Akan tetapi, setelah begitu dekat, mereka dibuat terhenyak kaget begitu tahu sosok tersebut muncul di hadapan mereka. Pasalnya, bayangan si pencuri yang terbayang dalam otak mereka adalah manusia, ternyata meleset. Sebab sosok tersebut adalah seekor macan kumbang. Meski ketakutan mulai menjalari mereka yang tengah menyaksikan kemunculan macan, namun mereka berusaha untuk tetap tenang, agar sosok macan itu tidak mengetahui pengintaian mereka. Setelah memasuki gerbang makam, macan berbulu hitam itu terlihat mondar-mandir seperti sedang mencari makam seseorang. Lantas, tepat di sisi kuburan almarhumah RN, barulah sosoknya terdiam untuk beberapa saat. Tak lama setelahnya, gerakannya mulai terlihat aneh. Persis di bagian kepala jenazah yang dikubur itu, sosok macan tersebut mulai mengangkat kedua kaki depannya, seolah sedang menyembah. Bahkan gerakan seperti itu dilakukannya hingga sebanyak 3 kali, berturut-turut. Selang beberapa menit kemudian, sepasang kakinya tadi dia gerakan kembali, namun kali ini digunakan untuk menggaruk tanah kuburan juga sebanyak 3 kali, yang terjadi sungguh luar biasa. Secara perlahan-lahan, sesosok mayat yang sudah kotor oleh tanah itu kemudian muncul ke permukaan makam, dan dengan cekatan setelah jenazah itu muncul dari liang lahat, macan itu kemudian berdiri tegak, lantas mengikat jenazah tersebut dengan ekornya yang panjang secara menyilang. Setelah itu barulah menggendongnya. Dari kenyataan yang dilihat Sumitro, yang tak berkedip saat pengintaian tingkah laku macan, setelah berhasil mengikat dan menggendongnya, kemudian jenazah itu dibawanya lari dari tempat itu dengan gerakan yang cepat luar biasa. Yang mengherankan, kekuatan ilmu gaib yang dimiliki sosok macan tersebut begitu tinggi, sehingga tak ada yang berhasil mengalahkannya. Salah seorang tokoh spiritual setempat yang juga dikenal sebagai aparat di desa itu, diketahui memiliki ilmu tinggi dan kebetulan waktu itu ikut pula beraksi. Ternyata tak mampu menandingi kesaktian siluman itu. Ternyata dia tak mampu berbuat apa-apa. Yang dilakukannya hanya bengong seperti sapi ompong. Konco Simbah itu bahkan pernah melihat kejadian itu dengan mata kepala sendiri. Bukan hanya sekedar cerita, sambung Mbah Min, menggambarkan kondisi saat pengintaian berlangsung.
Semua orang yang pernah menyaksikan siluman itu menggendong jenazah, rata-rata berlari menuju ke arah tenggara. Selain mengupas pengalaman teman dekatnya itu, Mbah Min juga mengisahkan satu cerita lain yang berkaitan dengan pencurian jenazah, sebut saja Pak Waluyo, warga Madiun yang sedang tugas diperbantukan di Pacitan. Kejadian itu berlangsung di sekitar lokasi persawahan di ujung desa. Ketika si pencuri menuju ke arahnya, dirinya yang telah siap siaga untuk mengantisipasi keadaan, agar buruan warga itu tidak lolos, walaupun segera ancang-ancang membuat kuda-kuda untuk menubruk dan menangkapnya. Akan tetapi saat hendak menubruknya, ternyata kedua tangan dan kakinya mendadak tak bisa digerakkan untuk menangkap si pelaku. Pak Waluyo mendadak terkesima. Upaya penangkapan tidak semulus yang diinginkan. Manakala mendapati buruannya bukanlah sosok manusia seperti yang mereka kejar sejak dari pemakaman. Ternyata, hanyalah seekor anjing kampung yang memiliki tubuh besar dan berbulu hitam. Meski akhirnya berhasil ditangkap, namun lebih dulu harus diwarnai aksi kejar-kejaran nan seru. Hal itulah yang membuat warga kian tak dapat menahan emosi. Maka tak pelak, begitu tertangkap, anjing itu langsung dibakar hidup-hidup hingga tersisa tulang dan abunya saja. Saat itu, Pak Waluyo sudah mencoba untuk mencegah emosi warga, tetapi tidak bisa berbuat banyak karena mereka memang sudah berencana untuk membunuhnya sejak lama, ujar Mbah Min, yang sedang menggelar bancaan di pemakaman umum desanya. Usaha untuk menangkal pencurian jenazah terus mereka lakukan tanpa putus asa. Terlebih oleh para pini sepuh atau tokoh spiritual. Kabar terakhir yang Mbah dengar dari para sesepuh, untuk menangkal pencurian itu, di saat ada yang meninggal, warga membuat lubang untuk menampung air bekas memandikan jenazah, sambungnya menasehati. Setelah air bekas memandikan jenazah itu semuanya tertampung, kemudian ditutup kembali dengan cara menggaruknya dengan tanah. Dengan demikian, siluman macan itu tidak bisa menjilati air bekas memandikan jenazah. Khususnya, untuk jenazah yang meninggal pada hari Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon, imbuhnya meyakinkan. Tidak dapat ranting, akar pun jadi. Mungkin pepatah itulah yang cocok untuk kondisi warga desa Singkil sewaktu pengejaran gagal total. Tak bisa mendapatkan siluman macan, membunuh anjing pun sudah cukup. Keberhasilan membinasakan hewan anjing yang sebelumnya diakini sebagai pencuri jenazah, memuaskan banyak pihak. Apalagi warga desa itu sudah sangat yakin jika anjing tersebut dipercaya sebagai siluman macan yang telah merubah wujud menjadi seekor anjing jadi-jadian. Mereka yakin tidak salah tangkap dan tidak salah bunuh. Keyakinan tersebut menguat setelah keesokan harinya terjadi peristiwa sangat janggal di desa Jetis. Sebuah desa yang terletak di perbatasan antara Pacitan dan Wonogiri. Adalah Kartinah, 40 tahun, warga desa ini yang pertama kali mengetahui adanya peristiwa di desa Jetis. Waktu itu, ia kebetulan sedang bertandang ke rumah saudaranya yang tinggal di desa tersebut. Peristiwa janggal itu sendiri, terkait dengan kematian seorang warga desa setempat. Lelaki yang tak diketahui namanya itu, meninggal dengan kondisi tubuh menghitam seperti bekas dibakar. Selain meninggalkan kondisi gosong, juga kuku-kuku tangan dan kuku-kuku kakinya yang panjang dan tajam, masih terlihat jelas sangat mirip dengan kuku-kuku macan. Bentuknya persis seperti kuku-kuku macan pada umumnya, ujar Kartinah, meyakinkan warga desanya pada waktu kejadian. Beberapa tetangga almarhum, yang kebetulan juga sudah mendengar kabar keberhasilan warga desa Cemeng dalam menangkap dan membakar siluman macan hingga tewas meskipun hasilnya dan kenyataannya hanyalah seekor anjing kampung, menurut Kartinah, langsung mengkaitkannya dengan kematian orang itu. Dasarnya, kematian orang itu memang tidak lama berselang dari tertangkap dan dibakarnya anjing yang diburu warga tersebut. Terlebih setelah menyaksikan kondisi orang itu yang tubuhnya seperti terbakar, imbuh wanita si penjual minyak wangi di Jakarta itu, dengan nada serius. Begitu kematian aneh warga desa Jetis dikabarkan Kartinah kepada para tetangga di desa Singkil, Sumitro bersama beberapa orang lainnya memutuskan untuk melihat kondisi lelaki tersebut. Ternyata, kondisi si Mai tidak beda jauh dengan yang dilihat Sumitro saat menyaksikan kondisi anjing naas yang dibakar warga, tempo hari. Orangnya, si pelaku, yaitu, katanya sangat yakin, tanpa memikirkan apakah yang dilihatnya itu benar atau tidak. Sementara itu, salah seorang warga desa Singkil lainnya, yang tak bersedia jati dirinya disebutkan, membenarkan apa yang telah terjadi di desanya. Dia menambahkan, sejak kematian lelaki yang menjadi pelaku pesugihan itu, di desanya tidak pernah lagi terdengar adanya pencurian jenazah atau apapun hal-hal lain yang berkaitan dengan itu. Akan tetapi, dia membantah adanya kabar yang menyatakan
bahwa macan siluman yang berkeliaran di desanya itu katanya bukan hanya satu, tetapi sebenarnya berjumlah 3 ekor. Benar tidaknya desa kami sedang diteror siluman pencuri jenazah? Itu tergantung siapa saja yang mengartikan kejadian tersebut. Namun yang jelas desa kami memang sejak dari dulu sudah sering kehilangan jenazah. Akan tetapi, kami tidak yakin itu adalah perbuatan seseorang yang sedang berburu pesugihan atau bukan. Yang jelas, semua informasi itu sangat meresahkan masyarakat. Dan kami pun hingga saat ini belum begitu jelas dari mana siluman macan itu berasal. Karena setiap kali diburu, sosoknya selalu raib entah kemana. Pungkasnya.